Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Stinoventi, NIM 49. Di sini saya akan menjelaskan tentang diksi atau pilihan kata. Diksi bisa diartikan sebagai pilihan kata pengarang untuk menggambarkan sebuah cerita. Diksi bukan hanya berarti pilih memilih kata, melainkan digunakan untuk menyatakan gagasan atau menceritakan peristiwa, tetapi juga meliputi persoalan gaya bahasa, ungkapan-ungkapan, dan sebagainya. Sedangkan menurut Andre, diksi merupakan pilihan kata yang tepat dan selaras dalam mewakili perasaan yang nyata dalam pola sebuah kalimat. Bahasa terdiri atas beberapa tataran gramatikal, antara lain kata, frase, klausa, dan kalimat. Kata merupakan tataran terendah dan kalimat merupakan tataran tertinggi. Ketika Anda menulis, kata merupakan kunci utama dalam upaya membentuk tulisan. Oleh karena itu, sejumlah kata dalam bahasa Indonesia harus dipahami dengan baik agar ide dan pesan seseorang dapat mudah dimengerti. Dengan demikian, kata-kata yang digunakan untuk berkomunikasi harus dipahami dalam konteks alinea wacana. Kata sebagai unsur bahasa tidak dapat dipergunakan dengan sewenang-wenang, akan tetapi kata-kata tersebut harus digunakan dengan mengikuti kaidah-kaidah yang benar. Menulis merupakan kegiatan yang mampu menghasilkan ide-ide dalam bentuk tulisan secara terus-menerus dan teratur atau produktif, serta mampu mengungkapkan gambaran, maksud, gagasan, perasaan, atau ekspresif. Oleh karena itu, keterampilan menulis atau mengarang membutuhkan grafologi, struktur bahasa, dan kosakata. Salah satu unsur penting dalam mengarang adalah penguasaan kosakata. Kosakata merupakan bagian dari diksi. Ketetapan diksi dalam suatu karangan merupakan hal yang tidak dapat diabaikan karena ketidaktepatan penggunaan diksi pasti akan menimbulkan ketidakjelasan makna. Agar dapat menghasilkan cerita yang menarik melalui pilihan kata makna, diksi yang baik harus memenuhi syarat, yaitu 1. Ketetapan dalam pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. Kedua, seorang pengarang harus mempunyai kemampuan untuk membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan situasi dan nilai rasa bagi pembacanya. Ketiga, menguasai berbagai macam kosakata, mampu memanfaatkan kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, dan mudah dimengerti. Syarat-syarat diksi. Pertama, kaidah kelompok kata atau frase. Kedua, kaidah makna kata. Pilihan kata diksi yang sesuai dengan kelompok kata atau frase seharusnya pilihan kata atau diksi yang tepat, seksama, lazim, dan benar. Tepat, contohnya, makna kata lihat dengan kata pandang biasanya bersinonim, tetapi kelompok tata pandangan mata tidak dapat digantikan dengan lihatan mata. Kedua, lazim. Lazim adalah kata itu sudah menjadi milik bahasa Indonesia. Kata yang tidak lazim dalam bahasa Indonesia apabila dipergunakan sangatlah akan membingungkan pengertian saja. Contohnya, kata makan dan santap bersinonim. Akan tetapi tidak dapat mengatakan anjing bersantap sebagai sinonim anjing makan. Kemudian, kata santapan rohani tidak dapat pula dikatakan dengan makanan rohani. Kedua kata ini mungkin tepat pengelompokannya, tetapi tidak seksama serta tidak lazim dari sudut makna dan pemakaiannya.
Ketiga, seksama. Contohnya kata besar, agung, akbar, raya, dan tinggi. Termasuk kata-kata yang bersinonim. Kita biasanya mengatakan hari raya serta hari besar, tetapi kita tidak pernah mengatakan hari agung, hari akbar, ataupun hari tinggi. Begitu pula dengan kata jaksa agung tidak dapat digantikan dengan jaksa besar ataupun jaksa raya ataupun jaksa tinggi karena tersebut tidak seksama. Pilihan kata sesuai dengan kaidah makna kata. Pertama, jenis makna. Jenis makna dibedakan menjadi dua, yaitu makna denotasi dan makna konotasi. Makna denotasi adalah makna kata yang sesuai dengan hasil observasi panca indera dan tidak menimbulkan penafsiran lain. Makna denotasi disebut juga sebagai makna sebenarnya. Contohnya, kepala diartikan sebagai organ tubuh yang letaknya paling atas. Besi diartikan sebagai logam yang sangat keras. Kedua, makna konotasi. Makna konotasi adalah makna kata yang tidak sesuai dengan hasil observasi panca indera dan menimbulkan penafsiran lain. Makna konotasi disebut juga sebagai makna kias atau makna konseptual. Contohnya, ibu kota artinya pusat pemerintahan, ibu jari artinya jari yang paling besar atau jempol, jamban artinya kamar kecil. Kedua, perubahan makna. Perubahan makna terbagi atas beberapa, yaitu meluas. Meluas artinya cakupan makna sekarang lebih luas daripada sebelumnya. Kedua, ameliorasi. Ameliorasi adalah perubahan makna ke tingkat yang lebih tinggi. Artinya, baru dirasakan lebih baik dari arti sebelumnya. Ketiga, asosiasi. Asosiasi adalah pergeseran makna yang terjadi karena adanya persamaan sifat. Keempat, sinestesia. Sinestesia adalah perubahan makna akibat adanya pertukaran tanggapan antara dua indera yang berbeda. Ketiga, relasi makna. Relasi makna terbagi atas beberapa, yaitu homonim. Homonim adalah dua buah kata yang mempunyai persamaan tulisan dan pengucapan. Homograf. Homograf adalah dua buah kata yang mempunyai persamaan tulisan tetapi berlainan pengucapan dan arti. Homofon. Homofon adalah dua buah kata atau lebih yang mempunyai persamaan pengucapan tetapi berlainan tulisan dan arti. Sinonim. Sinonim adalah dua buah kata yang berbeda tulisan dan pengucapannya tetapi mempunyai arti yang sama. Kesinoniman kata tidaklah mutlak, hanya ada kesamaan atau kemiripan. Oleh sebab itu, di dalam sebuah karang mengarang sebaiknya dipergunakan sinonim supaya ada variasinya dan ada pergantiannya yang membuat lukisan di dalam karangan itu menjadi hidup. Sinonim dapat terjadi disebabkan oleh hal-hal seperti: pertama, pengaruh bahasa daerah; kedua, perbedaan dialek regional; ketiga, pengaruh bahasa asing; empat, perbedaan dialek sosial; kelima, perbedaan ragam bahasa; keenam, perbedaan dialek temporal. Ciri-ciri diksi. Setelah mengetahui syarat diksi, tentu kita harus juga mengetahui ciri-ciri diksi. Pertama, tepat dalam pemilihan kata untuk dapat mengungkapkan gagasan atau juga hal-hal yang diamanatkan. Kedua, dapat digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa makna serta bentuk yang sesuai dengan gagasan serta juga situasi serta nilai rasa pembaca. Ketiga, menggunakan pembendaharaan kata yang dipunyai masyarakat bahasanya serta dapat menggerakkan dan juga memberdayakan kekayaan itu menjadi jaring kata yang jelas.
Fungsi diksi. Pertama, membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Kedua, membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Ketiga, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal, tertulis ataupun terucap. Keempat, membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembacanya. Kelima, kreativitas dapat memilih kata merupakan kunci utama pengarang dalam menulis gagasan atau ungkapan. Kata umum dan kata khusus. Dalam hal ini, kata merupakan satuan unit terkecil dari bahasa. Kata-kata dalam bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim, dan sedangkan kata khusus adalah kata yang luas lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit atau disebut dengan hiponim. Makna kata umum dan kata khusus. Kata ikan memiliki acuan yang lebih luas daripada kata mujair atau lele. Ikan tidak hanya mujair atau lele, tetapi ikan terdiri dari beberapa macam seperti gurame, sepat, tuna, baronan. Sebaliknya, lele pasti tergolong jenis ikan. Demikian pula dengan gurame, sepat, tuna, dan baronan. Pastilah jenis ikan. Dalam hal ini, kata yang acuannya lebih luas adalah kata umum seperti ikan, sedangkan kata yang acuannya lebih khusus disebut dengan kata khusus seperti gurame, tuna, lele, dan baronang.